Nama Herianti belakangan ini telah membuat heboh masyarakat di Indonesia. Pada hari Senin 2 Agustus 2021, Herianti harus menjalankan pemeriksaannya terkait sumbangan 2 triliun dari mendiang Akiditio. Hal itu pun kembali ramai diperbincangkan lantaran status Herianti yang kini masih menjadi polemik. Fakta baru pun terungkap yang dimana dikutip dari Kompas.com. Menurut Kombes Pol Supriyadi, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan mengatakan saat ini saldo rekening atas nama Herianti tak sampai 2 triliun rupiah. Hal itu diketahui setelah pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan melakukan penelusuran ke pihak Bank Mandiri Palembang. Tentu saja uang 2 triliun bukanlah uang yang sedikit. Mengetahui hal itu, Nasihun Syahroni selaku pakar keuangan pun justru menceritakan dirinya pernah menghitung uang sebanyak 50 miliar dan membandingkan dengan uang 2 triliun dalam bentuk fisik. Ya, baik. Saya kira beliau orang telah membuktikan sebagai pengusaha yang baik ya. Meskipun saya dengar beliau sudah meninggal. Jadi ini bagian dari upaya dari keluarga Akidi itu membuktikan bahwa hidup untuk bersosial. Beliau sebagai pengusaha tentu akan nambah bahagia pada saat sebagian hartanya bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi tidak sekedar menumpuk harta, menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi. Dan itu beliau sudah tunjukkan itu. Dan saya yakin beliau hari ini menikmati kebahagiaannya. Buat sebagian orang barangkali itu banyak sekali ya. Tapi untuk pengusaha sekelas beliau ya, almarhum Akidi, tentu itu bagian kecil. Kenapa saya bilang bagian kecil? Saya yakin beliau mempunyai harta yang cukup banyak. Saya dengar beliau adalah pengusaha besar di bidang. Saya baca beliau adalah pengusaha besar di bidang konstruksi, yang mana tentu dari bagian kecil hartanya itulah yang beliau sisihkan untuk dalam rangka menjalankan program kemanusiaan. Dan itu saya yakin menurut beliau ya bukan hal yang besar ya, karena pasti nyumbang itu kan dari bagian kecil saja kan. Tapi kalau masyarakat kayak kita atau masyarakat awam tentu melihat itu bagian dari, wah kok besar sekali, wah apa iya gitu ya. Dan itu kan terbukti dan itu direalisasikan benar. Bisnis konstruksi saya coba menganalogikan ya bahwa lahir dari Kementerian PUPR misalnya, yang kita tahu bahwa banyak konstruksi yang lahir dari kementerian itu. Kalau saja fisiknya itu yang digelar dalam 1 tahun anggaran itu hampir 100 triliun misalnya ya. Maaf ya, kalau untuk ngambil keuntungan konstruksi 10% saja sudah kelihatan. Tapi untuk seluruh proyek, saya tidak tahu kapasitas Pak Akidi itu bisa mengambil seberapa besar proyek itu. Karena rata-rata bisa ngambil proyek keuntungan di konstruksi itu 10 sampai 15, bahkan bisa sampai 20%. Kita bisa lihat proyek konstruksi seberapa besar sih di Nusantara ini, di Indonesia ini kan, saya kira cukup besar sekali. Dan kalau dibandingkan dengan angka 2 triliun itu dengan angka seluruh proyek tentu masih lebih kecil. Saya kira ya untuk para pemain konstruksi bisa melihat itu bukan hal yang besar, yang besar sekali. Saya pernah mendengar dan pernah menghitung ya, uang 50 miliar. Uang 50 miliar dan itu dalam bentuk fisik ya, uang fisik itu diangkut dengan menggunakan 7 mobil box besar. Itu pernah saya dengar cerita itu. Mungkin yang lain juga pernah dengar. Nah, itu hanya 50 miliar. 7 kontainer di jalan itu isinya itu sekitar 50 miliar. Nah, kalau 2 triliun digambarkan diangkut atau secara fisik, misalnya dengan mobil box atau dengan truk. Bisa jadi jalan Cipularang itu, dari setel Cipularang Cikampek sampai ke Bandung itu truknya belum putus.
mengangkut uang sebanyak itu. Kalau uang fisik ya. Tapi saya yakin hari ini kan tidak banyak orang sudah bertransaksi menggunakan uang fisik, tapi sudah menggunakan digital ya, menggunakan transfer bank dan lain sebagainya seperti itu. Ya sangat menarik, dan saya tahun 2005 sampai tahun 2010 sebelum saya menjadi seorang developer ya, pengembang, saya dulu bisnis konstruksi, jasa konstruksi dengan pemerintah. Nah, sudah saya sampaikan tadi, ya keuntungan rata-rata 10-15% lah itu ya, itu bisa dia. Nah, kalau di kota Depok itu misalnya konstruksi dari 300 miliar misalnya, itu kan bisa dilihat keuntungan 15%-nya sudah bisa kelihatan. Itu sekelas kota kecil yang anggarannya juga tidak terlalu besar. Tentu itu terbagi dari beberapa kontraktor ya, tapi untuk 1-2 orang kan ada yang dapat lebih besar ya. 2 triliun kan bukan proyek besar di konstruksi, apalagi hari ini Indonesia sedang membangun ya infrastruktur yang begitu luas. 2 triliun itu hanya seberapa kilometer ya. Sekarang bagian dari Sumatera, dari Lampung sampai Palembang sampai Aceh itu kan konstruksi. Saya tidak tahu beliau ngambil bisnis konstruksi di mana, tapi itu bisa diceritakan. 2 triliun itu di bisnis konstruksi itu ya tidak besar gitu. Upaya ini yang dilakukan oleh keluarga besar Pak Gede tentu bisa menjadi pemicu ya, menjadi contoh buat kita semua. Jadi baik para pengusaha, para masyarakat lainnya yang punya kelebihan. Jadi tidak usah sungkan-sungkan, kita bisa contoh ini. Soal angka relatif, kita mampu kecil kita lakukan kecil, sedang kita sedang, besar seperti beliau lakukan ya bisa menjadi spirit lah buat masyarakat lain. Kita lihat kan banyak masyarakat kita yang kehidupannya glamor, kehidupannya besar, harta berlimpah di mana-mana. Nah itu menjadi spirit buat mereka lah ya. Di samping buat masyarakat kecil juga jangan tanggung-tanggung, mereka juga bisa berbuat. Ya orang kecil ya bisa berbuat kecil kan gitu. Jangan selalu semua orang mentang-mentang susah semuanya dong, tidak, karena yang kecil juga bisa berbuat kecil. Dari perbuatan kecil itu yang nanti akan memberkahi kita bisa jadi dapat rezeki gitu. Sumbangan 2 triliun rupiah saat ini ramai diperbincangkan oleh publik. Saat ini kasus tersebut pun akhirnya berlanjut ke ranah hukum, di mana kini anak dari Aki Ditio yaitu Herianti harus menjalani proses pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan. Permasalahan tersebut membuka komentar dari pengacara senior Hotman Paris yang sempat mengaku bangga dengan adanya sumbangan sejumlah 2 triliun rupiah yang saat ini sedang viral. Saya pertama kali termasuk yang sangat bangga waktu pertama kali diumumkan itu bahwa ada keluarga Indonesia etnis Tionghoa mau menyumbangkan 2 triliun. Pertama-tama saya posting di IG saya pengen ketemu. Karena apa? Saya pengen tahu isi hati manusia kayak apa itu loh. Saya itu benar-benar penasaran sekali. Anda bisa lihat di postingan saya. Ya, saya coba hubungi berbagai pihak tapi nggak bisa dapat. Ya, tapi tetap saya berpikir, benar nggak sih? Karena 2 triliun itu uang cash. Ya, uang cash bukan sesuatu yang gampang. Jangankan di Palembang, konglomerat dunia pun kayak Bill Gates sama yang lain-lain ngasihnya berupa saham, tidak langsung uang cash sampai 2 triliun begitu. Di situ saya sudah bertanya-tanya, udah curiga. Terus hari ini saya posting lagi. Ya, sebelum hari ini saya baca di media sudah dijemput oleh polisi. Tadi pagi saya masih saya posting kecurigaan saya. Kecurigaan saya adalah langsung saya bilang, kalau benar ada asetnya 2 triliun. Saya posting di Instagram Hotman Paris Official, apakah uang 2 triliun tersebut masuk nggak di SPT, di laporan pajak? Ya kan? Karena kalau orangnya itu adalah manusia yang berbaik hati, ya harusnya dimasukkan dong dalam laporan SPT. Karena pajak itu kan untuk kepentingan rakyat kan. Makanya di Instagram saya sarankan kepada Bapak Dirjen Pajak untuk segera bergerak untuk mengecek
uang 2 triliun ini masuk nggak dalam laporan pajak SPT tahunan? Cuma selisih 3 jam, tiba-tiba sudah banyak berita, sudah terbalik, sudah terkuak. Ya, mungkin kalau saran saya, perlu segera dibawa yang bersangkutan untuk diperiksa dokter. Serius, perlu diperiksa dokter. Ada apa? Perlu diperiksa dokter. Dan kalau diperiksa dokter malah bagus bagi dia untuk jadi alasan pemaaf dari segi proses hukum. Tapi saran saya perlu, karena benar-benar itu extraordinary gitu loh. Mengundang seluruh tokoh agama, mengundang pejabat, mengundang Kapolda yang diwakili waktu itu dalam suatu acara yang sangat besar dan sangat meyakinkan gitu loh. Seluruh Indonesia tercengang. Seluruh, bahkan rekan-rekan saya dari etnis Tionghoa merasa bangga. Lihat kan, jangan kalian cuma nyinyir doang orang Tionghoa, ternyata orang Tionghoa lah yang jadi pahlawan katanya kan. Berita sore ini terbalik semuanya. Jadi saran saya agar segera yang berwenang bawa yang bersangkutan diperiksa dokter dulu. Belum tahu pasal apa yang akan diterapkan. Karena saya masih kebingungan pasal berapa yang diterapkan. Karena tidak ada pertentangan antar golongan. Tidak ada yang dirugikan. Ya itu pembohongan publik, pidananya di mana? Kalau saya berbohong, saya akan kasih tas Hermes bagi semua wanita cantik. Ya ternyata saya bohong, apa saya masuk penjara? Ini masih bertanya-tanya saya, pasal berapa yang akan dikenakan? Karena biasanya penyebaran berita bohong itu akan dipidana kalau menyebabkan pertentangan antar golongan, kalau menimbulkan kerusuhan. Ini belum ada kerusuhan gitu loh. Ya tentu kalau benar sudah ditetapkan tersangka, berarti pasalnya sudah ada. Dan saya belum tahu detailnya pasal berapa. Kalau saya sendiri pribadi, sebagai ahli hukum 36 tahun, aku masih bingung pasal berapa. Karena beda dengan kayak kasus-kasus seperti yang di Bali, itu kan menimbulkan ya pertentangan antar golongan katanya. Termasuk juga cewek yang dulu namanya Nyonya RS, ya kan, yang ngaku dia niaya, ya kan, itu kan mengancam menimbulkan pertentangan antar kelompok kan, karena seolah-olah si A, kelompok A yang menganiaya, kelompok B menjadi korban. Jadi ada pertentangan antar golongan. Ini nggak ada, belum ada gitu loh. Jadi saya masih bertanya, walaupun itu saya sangat tidak mendukung kelakuannya itu, tapi gue bingung pasal berapa yang kena gitu loh. Ya, apalagi yang mau gue temuin. Karena dulu kan saya mau ketemu karena saya pengen tahu kebesaran jiwanya itu loh, mau menyumbangkan 2 triliun. Manusia hebat dari mana ini? Ya, sampai pernah, tahu nggak? Begitu 2 triliun diumumkan, benar, saya langsung duduk di kolam renang. Gua hitung semua harta gua. Ada nggak ya segitu ya? Konglomerat dunia pun nggak ada yang cash segitu. Ya kalau nyumbang itu kasih saham, kasih ini, atau didirikan foundation baru dikasih bulanannya. Dikasih uang bulanan tiap bulan. Kok ini cash 2 triliun didorong ya? Makanya saya pertama kali di Instagram saya tanya, saya pengen ketemu, pengen tahu manusia sehebat apa. Saya pengen tahu isi hatinya, itu kata-kata saya. Saya pengen tahu isi hatinya. Udah pastilah, udah menyakitkan, tapi cuma menyakitkan tapi belum merugikan. Ya kan belum merugikan karena memang tidak ada hak kita yang diambil. Tidak ada hak kita yang diambil. Makanya saya masih bingung pidananya pasal berapa ya. Tapi dengan adanya tersangka ya berarti pihak Polda sana sudah menemukan pasalnya. Saya sendiri belum tahu pasalnya berapa.